Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan saat ini terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Tertulis demikian, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua berada di bumi ini. Kita hidup di dunia. Namun demikian, meskipun kita berada di dunia ini, kewargaan kita bukan di dunia, melainkan di dalam sorga. Sebagai warga kerajaan sorga, kita harus lebih cinta sorga daripada dunia. Jangan kita cinta dunia ini, saudara. Sorga adalah tanah air kita, dan hati kita merindukannya. Dunia ini hanyalah tempat sementara, dan menjadi arena di mana kita berjuang menghadapi berbagai godaan agar tidak menghalangi perjalanan kita sampai ke sorga. Ada 3 perkara penting yang perlu menjadi perhatian kita dan merupakan pesan firman Tuhan berdasarkan ayat-ayat ini. Yang pertama adalah jangan mendua hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 kubu yang saling bertentangan di mana kita diharuskan untuk memilih. Apakah kita mau memilih dunia ini atau Tuhan? Kita tidak bisa memilih kedua-duanya. Tidak ada pilihan untuk mendua hati. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan bahwa orang yang mengasihi dunia tidak mengasihi Bapa. Demikian pula sebaliknya. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Bapa, kita tidak dapat mengasihi dunia. Janganlah kita menangisi hal-hal duniawi, saudara. Tapi biarlah hati kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Yang kedua, saudara, singkirkanlah sifat keduniawian. Dalam ayat yang ke-16 disebutkan mengenai apa yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ketiga aspek ini mencakup hal yang sangat luas, yang berhubungan dengan sifat-sifat keduniawian. Sifat-sifat inilah yang harus kita singkirkan dari hati dan kehidupan kita, karena hal-hal itu bukan berasal dari Bapa. Yang ketiga, saudara, lakukanlah kehendak Tuhan. Identitas kita nampak dari apa yang kita lakukan. Setiap orang dari bangsa yang berbeda mempunyai kelakuan unik tertentu yang menunjukkan status dan kebangsaannya. Demikian juga kita, saudara, sebagai anak-anak kerajaan sorga, seharusnya kita menunjukkan jati diri yang berbeda dengan cara melakukan kehendak Tuhan. Dunia ini akan lenyap, saudara, tapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita koreksi diri kita. Apakah kita masih mencintai dunia ini? Kita cinta perkara-perkara duniawi lebih daripada cinta kita kepada Tuhan. Apakah hati kita masih setengah-setengah ikut Tuhan? Setengah mengasihi Tuhan, setengah mengasihi dunia. Hal ini tidak bisa demikian, saudara. Tuhan mau agar kita mengasihinya dengan segenap hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita masih dikuasai oleh hal-hal yang duniawi? Kita masih dikuasai oleh keinginan daging kita, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Apakah hal-hal itu mewarnai kehidupan kita? Dan bagaimanakah keadaan hidup kita secara pribadi? Apakah kita senantiasa melakukan kehendak Tuhan? Ataukah kita menuruti keinginan dunia? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mulailah lebih sungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan. Buatlah suatu perubahan dalam hidup saudara. Apabila saudara selama ini masih mendua hati,
masih mencintai dunia, dan tidak mengutamakan Tuhan. Milikilah kasih yang sungguh kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Memang kita masih hidup di dunia, saudara. Ada kebutuhan-kebutuhan hidup di dunia ini yang kita perlukan. Tapi walaupun demikian, hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Dalam segala perkara apapun, kita melakukannya untuk Tuhan. Dan seluruh kehidupan kita di dunia ini, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami menyadari Tuhan, bahwa meskipun kami hidup di dunia ini, tapi hati kami harus sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tuhan, tolong kami, murnikanlah hati kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami masih seringkali mengasihi dunia ini. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, keinginan-keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup yang masih mewarnai hidup kami. Bersihkanlah kami Tuhan dengan kuasa firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya hidup kami ini senantiasa berkenan kepadamu. Hati kami selalu mengasihi-Mu. Itulah ya Tuhan kerinduan kami. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, supaya hari lepas hari kami selalu hidup dalam perkenanan Tuhan. Kasih karunia-Mu yang memampukan kami Tuhan. Bukan kekuatan kami, bukan kehebatan kami, tapi anugerah-Mu yang memampukan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pengampunan-Mu yang mengangkat kami, menguduskan kami, membawa kami ke dalam kebenaran-Mu, dan memampukan kami untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.